Bagaimana caranya menjadi seorang perempuan yang memberikan sakinah gitu ya. Jadi gini, sakinah dalam bahasa Arab artinya adalah tenang. Artinya adalah tenang. Contoh, kata sakinah itu asal katanya dipakai juga dalam kata bahasa Arab pisau. Artinya sikin. Sikin artinya adalah alat yang memberikan sakinah. Alat yang memberikan ketenangan. Contoh, pernah lihat kambing setelah selesai disembelih pakai pisau? Jadinya apa? Tenang ya. Jadi kan kambingnya tenang kan. Itu maksudnya. Memberikan ketenangan artinya sudah mati dia. Jadi tenang. Contohnya lagi. Kata sakinah itu juga kata yang digunakan untuk membentuk kata rumah atau kediaman. Kalau dalam bahasa Sunda bumi. Bumi itu kan artinya kan kediaman ya. Kediaman dalam bahasa Arab adalah maskanah. Apa namanya? Maskanah. Dalam bahasa Arab rumah itu ada bait. Ada kata-kata dar, ada kata-kata maskanah. Kalau misalnya dar itu seperti rumah singgah, itu dar. Contoh misalnya Masjid Darussalam, masjid yang menjadi sebuah rumah dalam keselamatan gitu kan ya. Itu adalah dar. Ada yang namanya bait. Bait itu seperti rumah tapi kepunyaan individual. Bait itu adalah rumah. Baitullah, rumah miliknya siapa? Allah. Tapi maskanah itu lebih kepada fungsi rumah. Makanya ketika kita nanya, diemnya di mana? Buminya di mana? Kediamannya di mana? Artinya diam dalam bahasa Arab itu sakinah. Contoh, kalau misalnya ada huruf di atasnya ada bulat. Bulat itu tanda apa? Sukun. Sukun sama sakinah itu sama. Artinya apa? Diam. Artinya berhenti. Artinya wakaf, artinya duduk, diam, duduk, stabil, itu semua artinya sakinah. Contoh, kalau saya berdiriin handphonenya begini, ini sakinah enggak? Enggak, karena dia bisa jatuh. Gimana biar sakinah? Saya taruh begini. Paham sampai di sini? Oke, lihat lagi. Meja ini kakinya ada berapa? 4. Kalau kakinya cuma 2, sakinah enggak? Jelas ya? Maka sakinah itu artinya stabil, artinya. Maka sakinah artinya diam stabil. Perempuan yang sakinah yang bisa memberikan bagi suaminya dialah rumahnya. Maka laki-laki yang punya perempuan yang sakinah gak punya rumah gak apa-apa. Karena ada istrinya. Dia gak punya mobil gak apa-apa. Karena ada istrinya. Dia gak punya teman gak apa-apa. Asal ada istrinya. Dia kurang makan gak apa-apa asal ada istrinya. Oke, bagaimana cara menjadi istri sakinah? Rasul berkata ada 4 karakter daripada perempuan penghuni surga. Yang bisa kita katakan berarti perempuan ini solihah. Perempuan yang memberikan sakinah. Apa yang pertama kata Rasulullah? Tutur katanya yang baik. Tutur katanya yang baik. Karena kebanyakan perempuan sakit hati sama perempuan yang lain gara-gara tangannya atau lisannya. Paham ya? Ibu-ibu, senjata ibu-ibu itu bukan tangan. Senjata ibu-ibu itu lisan. Ibu-ibu bisa loh buat orang bunuh diri gara-gara lisannya. Ibu-ibu bisa loh nyakitin orang gara-gara lisannya. Tapi betapa banyak juga anak-anak yang bukan apa-apa jadi orang gara-gara lisan ibu-ibu. Ada banyak anak-anak juga yang mereka bandel jadi imam Masjidil Haram gara-gara doa ibu-ibunya. Berarti lisan ibu-ibu ini ngeri banget. Lisan ibu-ibu ini adalah senjatanya. Berarti di dalam rumah tangga yang memberikan ketenangan bagi laki-laki adalah lisannya perempuan. Maka kata Rasulullah adalah perempuan yang penyayang adalah yang lisannya lembut. Lisannya lembut, tutur katanya lembut. Ustadz, saya tuh dari dulu belak-belakan Ustadz. Enggak apa-apa belak-belakan, asal disampaikan dengan lembut. Bisa difahami ya? Kan sudah kita sampaikan 70% masalah rumah tangga gara-gara lisan. Gara-gara intonasi, gara-gara komunikasi. Maka lisan itu yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah adalah yang banyak anak. Yang banyak anak. Itu kata Rasulullah. Berarti perempuan-perempuan yang sakinah, salah satu sakinah itu kan anak. Lihat ya. Ada di sini yang suaminya Fir'aun? Belum ada. Maka saya ceritain yang suaminya Fir'aun. Ya. Asiyah itu punya suami siapa? Fir'aun.
Sekelas Fir'aun aja yang nyembelihin anak-anak laki-laki. Setiap kali ada anak laki-laki lahir disembelih sama dia. Itu aja ketika disodorin ada bayi. Ya, ada bayi. Padahal dia ngasih program loh. Setiap Bani Israel lahir laki-laki bunuh di tempat. Tapi begitu istrinya bawa anak laki-laki Bani Israel yang baru dipungut dari sungai. Ya, lalu dibilang, abang coba lihat nih bang, cakep nih bang, coba lihat nih bang, matanya keren banget bang, kayaknya aku lihat dia tuh kayak mau nangis bang. Terus dilihatin pada Fir'aun, itu Fir'aun aja terima. Paham ya? Yang bisa membuat laki-laki itu juga seneng sama rumah tangganya adalah keberadaan anak. Dan banyak orang-orang yang saya lihat berubah ketika sudah punya anak. Jelas ya? Itu yang kedua, punya banyak anak. Yang ketiga, paling banyak membantu suaminya. Paling banyak membantu suaminya. Paling banyak bermanfaat buat suaminya. Itu adalah perempuan-perempuan yang baik. Yang keempat yang sudah sering saya cerita, yang kalau dia marah sama suaminya atau suaminya yang marah kepada dia, dia minta maaf duluan. Siapa yang minta maaf duluan? Istri. Kenapa istri harus minta maaf duluan? Karena istri adalah yang waras. Sedangkan suami itu tidak waras. Jelas sampai di sini? Nah, artinya yang keempat itu apa? Yang keempat itu adalah istri yang memperlakukan suaminya seperti raja. Supaya dia jadi ratu. Kan sudah saya bilangin, pangkat perempuan tergantung dia memperlakukan suaminya kayak apa. Kalau dia memperlakukan suaminya kayak raja, maka pangkat perempuan itu jadi ratu. Kalau dia memperlakukan suaminya kayak babu, maka pangkatnya jadi istrinya babu. Jelas ya? Maka perlakukanlah suami kayak raja. Itu adalah penting. Itu kata Rasulullah, perempuan-perempuan yang sakinah, yang memberikan ketenangan. Gitu ya. Di dalam Al-Quran ada banyak bahasan lagi, tapi itu 4 yang bisa kita ambil jadi contoh.